Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini telah membukakan untuk kita semua dunia yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang mungkin sebelum era kita, orang-orang yang dulu hidup jauh sebelum adanya medsos dan lain sebagainya. Dulu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para khalifah ketika mereka berbangga bisa mandi dengan air hangat, maka di zaman sekarang itu menjadi biasa saja. Kenapa? Karena cukup menyalakan shower langsung keluar air hangat. Di zaman kita dulu, di zaman mereka, kalau ingin bepergian atau safar, maka sekaya apapun orang di zaman mereka harus rela duduk di atas tunggangannya. Mungkin bukan hanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam, bisa jadi berhari-hari. Sedangkan kita alhamdulillah pergi ke Saudi Arabia pun tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Butuh berapa hari Pak? Sampai berhari-hari? Tidak. Cukup berapa jam? 9 jam kurang lebih. Kemudian dulu mungkin Kisra, ya, mereka berbangga dengan singgasana mereka, tetapi mereka belum pernah merasakan empuknya spring bed, bahasa kita, empuknya kasur yang kita gunakan untuk tidur, empuknya sofa yang biasa kita duduki. Mungkin juga dulu Kaisar Romawi berbangga dengan kipas yang terbuat dari burung merak yang dikipaskan oleh pelayan-pelayannya. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa di zaman kita itu ada yang lebih hebat daripada kipas, yaitu apa Pak? AC. Luar biasa, ya. Jadi Korun pun tidak pernah menyangka kalau dulu nyimpen harta perlu kunci yang besar, ya, kemudian untuk kunci gudang hartanya. Sekarang cukup dengan ATM, kita bisa bawa kemana-mana, gesek keluar uangnya. Betul Pak ya? Ini nikmat yang luar biasa yang belum pernah terbayang oleh mereka, mimpi saja belum pernah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita bersama-sama berusaha mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu orang yang paling sengsara, jangan. Karena sebenarnya kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Makan, ada yang kelaparan hari ini Pak? Jemaah masjid ada yang kelaparan? Ada Pak? Mau sahur tidak bisa sahur ada tadi? Yang ada kesiangan ya Pak ya? Kesiangan. Baik. Kemudian alhamdulillah nanti berbuka insya Allah di masjid-masjid sudah ada yang membukakan. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Mari kita bersyukur kepada Allah. Allahumma qani'na bima razaqtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami sifat qanaah terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari tentang sholat duha. Kita ketahui bersama bahwa setiap hari kita harus bersedekah sesuai dengan jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita. Berapa jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita? 360.
Berapa Pak? 360. Berarti kita harus bersedekah sebanyak 360 untuk mensyukuri nikmat persendian yang ada di dalam tubuh kita. Coba kita bayangkan seandainya ada satu sendi error Pak, satu sendi sakit, yang ikut merasakan semua, yang ikut merasakan ketidaknyamanan semuanya. Maka di dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa setiap hari kita harus sedekah 360 sesuai dengan jumlah persendian kita, menunjukkan pentingnya nikmat sehat. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ditawari ada dua pilihan, sehat pas-pasan, sakit-sakitan kaya raya, pilih yang mana? Sehat pas-pasan, sakit-sakitan kaya raya, pilih yang mana Pak? Kaya raya. Ini dua aja pilihannya Pak ya. Pilih yang mana? Kita akan menjawab sehat. Mungkin kami pernah bercerita, saya pernah Pak makan bareng dengan orang kaya raya. Ya lumayan lah kekayaan, tapi tidak belum sampai triliunan itu. Kalau miliaran sudah. Nah itu beliau masuk ke restoran bersama kami. Kami milih makanan yang mewah-mewah. Beliau cuma beli satu Pak, jus apa? Timun. Jus apa? Jus timun. Kita milihnya nggak tahu, sampai saya bingung namanya itu. Beliau cuma minum jus timun loh. Pak, kenapa masuk restoran kok cuma pesen jus timun? Ternyata beliau punya darah tinggi. Jadi makanan atau menu yang ada di restoran tersebut tidak ada satupun yang cocok untuk beliau. Tapi bagi beliau restoran itu yang paling cocok untuk kami. Luar biasa. Beliau minum jus apa? Timun. Nah, yang pas-pasan ini, wah luar biasa, enak. Tapi yang sakit-sakitan, kaya. Jadi tidak bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan yang tersedia di restoran tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, nikmat sehat ini wajib kita syukuri, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia, kebanyakan berarti tidak sedikit Pak, bisa jadi kita termasuk. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mereka lalai untuk mensyukuri dua nikmat ini. Yang pertama as-sihatu, yaitu nikmat sehat, dan yang kedua al-farahu, yaitu nikmat waktu, luang atau kesempatan. Ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan artinya apa? Dia tidak pandai menggunakan dua nikmat ini. Dia tidak pandai mensyukuri dua nikmat ini. Banyak manusia yang lalai. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, setiap hari kita harus sedekah 360 kali. Pertanyaannya, mampu atau tidak Pak? Kita sedekah 360 kali dalam satu hari satu malam. Jawabannya ada yang mampu, ada yang tidak. Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi bagi kalian yang ingin bersedekah sesuai dengan jumlah persendian kita, cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi boleh nggak Pak setiap hari sholat duha? Boleh atau tidak hukumnya? Justru dianjurkan. Justru dianjurkan. Karena sebagian kita, mohon maaf, terkena semacam kebingungan, keraguan. Nanti kalau tiap hari jadi wajib, oh nggak mungkin jadi wajib. Kenapa nggak mungkin jadi wajib kalau setiap hari dilakukan? Karena wahyunya sudah terputus. Wahyunya sudah terputus. Ini kasusnya sama seperti sholat tarawih. Nabi SAW kadang-kadang keluar ke masjid, tapi sering-seringnya beliau sholat tarawihnya di mana? Di rumah. Kenapa beliau melakukan itu? Karena Bapak Ibu sekalian, wahyunya belum terputus. Takutnya nanti diwajibkan sholat tarawih itu. Makanya Nabi kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah, karena wahyunya belum putus. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia,
maka wahyu itu sudah terputus. Semuanya sudah baku, sudah paten, tidak bisa digoda-godi. Makanya nggak boleh menambah-nambah dalam urusan agama, apalagi mengurangi dalam urusan agama, karena sudah baku. Yang namanya sholat duha sudah ditetapkan hukumnya sunnah, nggak mungkin berubah menjadi wajib, sekalipun kita melaksanakannya setiap hari. Maka kalau ditanya boleh atau tidak setiap hari sholat duha, jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada definisi sholat duha. Secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, duha, kita pernah membaca surat Ad-Duha, Pak ya? Hafal surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Apa arti duha? Duha artinya adalah terangkatnya matahari di permulaan siang. Jadi pagi itu permulaan siang, matahari mulai terbit, terangkat. Biasanya jenengan sholat suruh jam berapa, Pak? Coba lihat di jam 6.24, betul? Baik. Ada di sebagian masjid sudah disetting. Kalau bunyi tip-tip itu artinya boleh langsung sholat suruh. Kami dapati beberapa masjid seperti itu. Ada juga masjid yang belum disetting. Dia masih sesuai dengan jam yang ditentukan oleh hisab, baik Kemenak maupun dari Muhammadiyah. Misalnya syuruknya, terbitnya, yaitu awal terbitnya jam 6.24, maka tertulis dan bunyi kayaknya jam 6.24. Tapi ada sebagian masjid dibunyikannya setelah 10 menit. 6.24 tambah 10 berapa? 6.34. Di sebagian masjid seperti itu. Maka saya kurang tahu di masjid ini apakah sudah disetting seperti itu atau belum. Intinya, duha itu adalah ketika matahari mulai terangkat di permulaan siang. Kemudian, secara istilah ulama fikih, duha artinya adalah sholat, bukan matahari terangkat, tapi artinya apa? Sholat. Ini dalam istilah ulama fikih. Kenapa ini perlu dibahas? Karena kadang-kadang ada istilah-istilah tertentu digunakan oleh ulama fikih, artinya berbeda dengan istilah-istilah kalau digunakan oleh ulama hadis, berbeda, atau ulama akidah. Contoh yang mungkin sering kita dengar, kata sunnah. Kata apa? Sunnah. Sunnah itu lawannya apa? Bisa wajib, bisa bid'ah, betul? Bisa apa lagi? Sunnah itu bisa jadi artinya ya hadis. Kan ada Quran, bawahnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya banyak, Pak. Jadi bisa hadis, bisa lawan dari wajib, atau tingkatan di bawah apa? Wajib, lawan dari makruh, sunnah. Kemudian sunnah juga artinya bisa lawan dari bid'ah, betul? Jadi di sini perlu kita pahami, setiap kata itu kadang-kadang kalau digunakan oleh ulama dari bidangnya masing-masing berbeda-beda maknanya. Berbeda-beda maknanya. Jadi di sini kita harus memahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, apa makna bahasanya, apa makna istilahnya, sesuai dengan bidang yang kita pelajari. Maka kalau kita ditanya, Pak, ada sekarang istilah misalnya mall sunnah. Mall apa? Sunnah. Kira-kira itu sunnah yang apa artinya? Yang lawannya makruh, atau lawannya bid'ah, atau tingkatan di bawah Al-Quran? Kalau ada kata mall sunnah, yang mana? Wallahu a'lam. Maka dari itu kita harus bijak di dalam menggunakan kata apa? Sunnah, karena ini bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Hati-hati sekali dalam menggunakan kata apa? Sunnah. Sangat hati-hati. Mungkin ini jarang disampaikan, tapi saya harus sampaikan. Ternyata salah satu problem
yang terjadi di tengah-tengah umat Islam salah satunya adalah tidak bijak atau kurang bijak menggunakan kata apa? Sunnah. Makanya saya pernah ditanya di masjid, Ustaz, bagaimana cara saya dakwah di masjid yang belum sunnah? Sampai sekarang saya bertanya, masjid yang belum sunnah yang beliau maksud apa? Bisa dipahami? Artinya apa? Saya takut bahwa kalau ada masjid yang tidak bersependapat dengan kita, kemudian kita katakan tidak sunnah, ini bahaya. Ini apa? Bahaya. Kenapa bahaya? Karena berarti menuduh apa Pak? Tidak wajib, atau menuduh makruh, atau menuduh bid'ah, atau yang mana? Nah ini yang berbahaya. Maka dari itu kita harus bijak di dalam menggunakan kata apa? Kata sunnah. Bisa dipahami? Ini urgensinya kita memahami tentang makna-makna istilah ya dari setiap bidang-bidang ilmu harus kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah ulama fikih, duha itu artinya adalah sholat yang dikerjakan di antara waktu terbitnya matahari hingga tergelincir. Jadi awal terbit sampai awal tergelincirnya matahari. Tetapi awal terbit ini ditambah berapa menit? Yaitu ditambah sekitar 10 sampai 15 menit. Kenapa? Karena di awal terbit kita dilarang sholat, maka harus ditambah sekitar 10 atau berapa menit? 15 menit. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat duha ini punya nama yang banyak sekali. Jadi nanti kalau kita dengar ada sholat ini, jangan langsung kita katakan ini sepertinya nggak ada dalilnya. Kita harus cek dulu. Ternyata sholat duha itu punya sinonim, punya nama yang sama dengan sholat duha. Di antaranya adalah sholat awwabin. Pernah mendengar Pak? Sholat apa? Awwabin. Pernah disebutkan di dalam hadis, sholatul awwabina hina tarmadul fisol. Sholat awwabin adalah dilaksanakan ketika anak unta merasakan panasnya terik matahari. Artinya waktu duha di akhir-akhir. Nah, itu namanya sholat duha. Tapi nama lainnya adalah sholat awwabin. Sama-sama dilaksanakan pada waktu duha. Kemudian nama yang lain yang sering kita lakukan, laksanakan adalah sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq atau sholat suruh. Biasa kita lakukan kalau kita duduk di masjid atau tidak keluar dari masjid kecuali ada uzur yang syar'i seperti batal wudunya, ya maka boleh wudu, kemudian kita balik lagi ke dalam masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sholat abror. Ini nama lain dari sholat duha, yaitu sholat apa? Abror. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, sholli sholat duha, sholatlah engkau sholat duha, fa innaha sholatul abror, karena sesungguhnya sholat duha itu adalah sholat abror. Apa artinya abror? Melaksanakan sholat duha. Jadi kalau kita balik, ada orang tidak pernah sholat duha, baik atau tidak? Kurang baik. Tapi kalau orang baik, biasanya dia rutin melaksanakan sholat duha. Makanya sholat duha itu nama lainnya adalah sholatul abror. Jangankan sholat duha Pak, sholat 5 waktu aja males. Itu kalau orang tidak baik. Betul Pak ya? Jadi kalau kita ingin mendapatkan predikat al-abror, orang-orang baik, salah satu caranya adalah dengan rutin melaksanakan sholat duha. Kemudian ini yang paling penting, apa keutamaan sholat duha? Tadi kita sebutkan bahwa setiap hari seluruh persendian kita ada tanggungan untuk bersedekah atas persendian kita. Berapa jumlah persendian kita tadi? 360. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan solusi. Famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah.
wahai Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah untuk seluruh persendiannya? Siapa? Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, jika engkau tidak mampu bersedekah 360 kali, maka cukup bagi kalian rakaat duha, yaitu melaksanakan 2 rakaat duha. Cukup, itu mewakili 360 sedekah untuk persendian kita. Kemudian keutamaan yang lainnya di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini berarti maknanya dari siapa? Dari Allah langsung. Tapi lafadznya menggunakan lafadz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz, jangan engkau malas, an arba'i raka'atin, untuk mengerjakan 4 rakaat salat min awwalin nahari, di awal siang." Maksudnya adalah di waktu duha. Apa balasannya Allah berikan kepada dia jika melakukan 4 rakaat setiap hari, yaitu salat duha? Akfika akhirahu, pasti aku akan mencukupimu di akhir siang. Jadi ini Bapak Ibu sekarang mati Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan kecukupan dari penyakit-penyakit dan dari dosa-dosa. Artinya akan dihindarkan dari penyakit-penyakit dan perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat hadis ini di dalam kitab Imam Ahmad rahimahullahu taala, Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 rakaat yang kita laksanakan ketika sholat duha itu balasannya adalah Allah akan mencukupi diri kita di akhir siang, dihindarkan dari penyakit dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Kemudian sholat duha ini merupakan salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diberi wasiat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wasiatnya? Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 hal kepadaku. Yang pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan, diwakili dengan puasa ayyamul bid. Kalau ternyata ayyamul bid kelewatan, maka yang penting 1 bulan berapa kali, Pak? 3 kali, itu cukup mewakili. Kalau ayyamul bidnya kelewatan, yang penting dalam 1 bulan berapa kali? 3 kali, ya. Jangan ditinggalkan, kata beliau. Kemudian yang kedua adalah warok asayid duha, melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga yang tidak pernah ditinggalkan juga adalah wa an utira qabla an anam, berwitir sebelum tidur. Puasa 3 hari dalam 1 bulan di waktu kapanpun, dan itu terwakili dengan puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Kalau ternyata ayyamul bidnya cuma dapat 13, 14, 15 yang berhalangan, maka cari waktu lain. Tapi bukan ayyamul bid, kita memenuhi yang 3 hari dalam waktu 1 bulan. Cari waktu yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat duha, dan yang ketiga witir sebelum tidur. Nah, kalau mampu witir di akhir malam itu lebih baik. Tapi kalau kira-kira sepertinya saya kurang mampu karena belajar sampai tengah malam misalnya, itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sibuk dengan menuntut ilmu sampai malam, ya, maka beliau diwasiati oleh Rasulullah SAW untuk witir sebelum tidur. Bisa dipahami, ya? Jadi ini 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Ada berapa tadi keutamaan yang kita sebutkan, Pak? Yang pertama, mewakili sedekah
sebanyak 360 untuk persendian kita. Itu sholat duha 2 rakaat. Kemudian kalau sholat duha 4 rakaat, apa ganjarannya? Dicukupi siang hari kita, dihindarkan dari penyakit-penyakit, ini menurut sebagian ulama, dan juga dihindarkan dari dosa-dosa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah wasiat siapa? Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah wasiat ini hanya berlaku untuk Abu Hurairah? Tidak. Kalau Nabi SAW memberikan ilmu kepada sahabat, maka itu berlaku untuk semuanya. Ini hukum asalnya, kecuali kalau ada dalil pengkhususan. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah kapan waktu pelaksanaan sholat duha. Sholat duha tadi kami sebutkan di awal, dimulai dari waktu matahari terbit setinggi tombak. Berarti bukan awal terbit, tetapi biarkan matahari itu terus berjalan sampai setinggi tombak. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, maksudnya setinggi tombak seperti apa? Maksudnya adalah pian taruh tombak sekitar 2 meter atau 1,5 meter taruh di pantai misalnya. Kemudian kita agak menjauh, kemudian kita lihat matahari. Kalau matahari itu berjalan kemudian persis sudah di atas tombak yang kita tancapkan tadi, dari kejauhan kita lihat sudah ada di atas tombak, maka itulah waktu awal sholat duha. Bisa dipahami ya? Nanti bisa dilihat bagaimana maksudnya sih kok bisa matahari di atas tombak. Emangnya tombak bisa menembus langit, bisa nggak? Atau bisa ke angkasa? Tidak bisa. Maksudnya adalah kita tunggu, ya, kita taruh tombak, kita tunggu matahari itu seakan-akan berada di atas tombak yang kita tancapkan. Nanti bisa lihat di YouTube-nya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan? Nah, ini pertanyaannya. Yaitu sampai mendekati waktu zuhur. Bukan sampai waktu zuhur, tapi sampai mendekati waktu zuhur. Waktu zuhur itu apa, Pak? Zawal. Pernah kita dengar zawal? Sampai mendekati zawal. Yaitu apa? Ketika matahari bergeser ke barat dari puncaknya, itu waktu zuhur. Ketika matahari masih persis di atas kita, boleh sholat atau tidak? Tidak boleh. Kapan boleh sholat? Kalau matahari mulai geser ke arah barat, yang dinamakan dengan waktu zawal. Ya, maka di sini Bapak Ibu sekalian, akhir waktu duha adalah bukan waktu zuhur, tetapi mendekati waktu zawal sekitar 10 menit sebelum waktu zuhur. Ya, kalau dijamkan ya sekitar 10 menit sebelum waktu zuhur, itu adalah akhir waktu sholat duha. Nah, 10 menit setelah duha menjelang duhur itu nggak boleh sholat, Pak. Termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Ya. Jadi ketika matahari persis di atas kita itu dilarang kita melaksanakan sholat. Kemudian berapa jumlah rakaat sholat duha? Yang jenengan tahu berapa? Minimal? Kalau minimal sepakat Pak ya? Minimal berapa? 2. Sepakat ini. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Baik. Maksimalnya yang jadi perbedaan berapa? Baik. Untuk maksimal, kami akan menyebutkan di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu 8 rakaat. Berapa rakaat? 8 rakaat. Ini maksimal. Nah, boleh nggak kalau masih ada waktunya, tapi lebih dari 8 rakaat? Boleh nggak? Boleh, tapi namanya bukan sholat duha menurut mereka. Terus namanya sholat apa? Ya nggak ada namanya. Sholat mutlak. Namanya sholat mutlak. Tidak ada namanya. Tapi kalau duhanya maksimal berapa? 8. Mau nambah boleh, tapi sholat mutlak. Silahkan yang sholat sebanyak-banyaknya, yang penting bukan di waktu terlarang untuk melaksanakan
sholat. Makanya jangan kaget ya Pak, kalau kita melihat biografi orang-orang terdahulu, ada yang melaksanakan sholat sehari 1000 rakaat. Kapan sholatnya? Ya di waktu-waktu tidak terlarang sholat. Bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai berkali-kali sebelum waktu dilarang sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya setelah 8 rakaat, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apakah dinamakan sholat duha? Tidak. Terus namanya apa? Ya sholat mutlak. Mutlak, tidak ada namanya. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, yang paling banyak adalah 12 rakaat. Ini pendapat Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah ya. Nah, pendapat yang ketiga kira-kira apa Pak? Tidak ada batasan tertentu. Nah, ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat ini adalah fatwa dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah taala, ulama Saudi Arabia. Bisa kita lihat di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Asy-Syarhul Mumti' yang disusun oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik, kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mendekati yang mana? 8, 12 atau tidak ada batasan tertentu? Yang mana Pak? 8 gitu. 12 ada? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini harus dibiasakan untuk menyebutkan semua pendapat. Harus dibiasakan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa objektif di dalam menilai sesuatu dalam segala hal. Jadi nanti kalau mendapati kok dia mengatakan 8, ada pendapatnya. Ada yang mengatakan 12, ada pendapatnya. Bahkan yang tidak ada batasan tertentu, ada juga pendapatnya. Tidak ada masalah. Dalam masalah ini, Bapak Ibu sekalian, perkaranya luas. Perkaranya apa? Luas. Monggo, pian ambil pendapat yang mana, insya Allah tidak berbahaya. Silakan. Ya, tidak ada masalah. Karena tiga-tiganya ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil yang mengatakan tidak ada batasan tertentu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adzah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kam kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli duha?" Berapa rakaat sholat duha yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Mu'adzah tanya kepada Aisyah, istri beliau. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 4 rakaatin, 4 rakaat. Kata Aisyah, wa yazidu masya Allah azza wa jalla, dan boleh, kata beliau, menambah sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Silakan menambah dari 4 rakaat, tidak ada masalah. Yang penting masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha, ya, 15 menit atau 10 menit setelah matahari ya mulai naik, kemudian 10 menit sampai 10 menit sebelum zuhur. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa permasalahan terkait sholat duha. Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan di awal, apa hukum merutinkan sholat duha setiap hari secara terus-menerus bagi yang tidak libur, terutama bapak-bapak, ya. Kira-kira apa Pak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tidak perlu ada was-was nanti takut wajib, karena nggak mungkin jadi wajib. Apa alasannya? Wahyu sudah apa? Terputus, tidak mungkin jadi wajib. Kemudian yang kedua, apa hukum sholat duha berjamaah? Nah, ini yang perlu kita bahas. Apa hukum sholat duha secara berjamaah? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sholat sunnah yang memang pada asalnya dianjurkan untuk jamaah. Contohnya apa Pak? Sholat id. Bagi yang mengatakan sunnah Pak ya. Sholat apa? Id. Sholat id yang dianjurkan adalah dengan cara jamaah. Betul?
sholat tarawih dianjurkan untuk berjamaah. Baik, kalau sholat duha dianjurkan sendiri-sendiri atau jamaah hukum asalnya? Hukum asalnya sendiri. Hukum asalnya sendiri. Nah, kalau cari aman ya gampang, sholat sendiri. Tapi kadang-kadang kita itu harus berpikir. Kalau tekstual cari aman ya gampang Pak. Sholat duha selesai, aman itu sudah. Tapi kita harus berusaha memecahkan masalah. Kalau ada sebagian kaum muslimin kadang-kadang sholat duhanya jamaah, ini yang perlu dipecahkan masalahnya. Boleh atau tidak? Memang Pak, kalau ingin aman itu gampang. Hadiri kajian pokoknya yang tekstual saja. Contohnya, pokoknya sholat 5 waktu Rasulullah begini selesai. Dia malas untuk berpikir gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Nah, ini yang menjadi problematika kita. Malas berpikir untuk sesuatu yang lebih dari yang kita dapatkan. Nah, tadi kalau kita sebutkan 2 rakaat itu atau 4 rakaat atau sholat duha, hukum asalnya adalah dilaksanakan apa? Sekarang kalau jamaah boleh atau tidak? Sholat duha jamaah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan sendiri boleh dikerjakan secara berjamaah dengan syarat tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya, sesekali misalnya pada bulan Ramadan ini hari Senin, Rabu dan Jumat atau Senin dan Kamis anak-anak sholat duha di masjid. Itu kan sesekali, tidak terus menerus. Karena dibayangkan kok berarti terus menerus. Oh enggak, terus tuh tiap hari, setiap dia sholat duha dia mesti jamaah. Ini terus menerus. Tapi kalau sesekali kadang-kadang di masjid sedang ada acara pesantren Ramadan misalnya, insya Allah tidak apa. Tapi sambil kita jelaskan, hukum asal sholat duha itu dilaksanakan apa? Sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hukum membaca Fatihah pada sholat duha, dibaca sir atau jahar? Sir atau jahar Pak? Bacaannya sholat duha itu bacaannya keras atau pelan? Jawabannya pelan atau keras? Pelan, karena dilaksanakan di siang ya. Meskipun ada beberapa sholat pengecualian seperti sholat Id, yaitu dikeraskan, yaitu apa? Dikeraskan. Istisqa misalnya itu keras. Sholat Jumat itu juga apa? Dikeraskan. Tapi asalnya itu sir kalau siang. Nah, sekarang pertanyaannya, sholat duhur itu kan sir, betul Pak ya? Kalau yang keraskan, batal nggak sholatnya? Sholat duhur kan biasanya pelan-pelan Pak ya. Kemudian kita sholat duhurnya seperti sholat isya, kita keraskan. Batal atau tidak sholat kita? Jawabannya tidak batal, tapi kurang baik. Bisa dipahami? Kurang baik, tapi tidak dosa. Tapi kurang baik dan tidak batal. Saya pernah tanya ini langsung Pak, saya bingung kan? Saya bingung tiba-tiba itu karena mohon maaf Pak, kalau kita kuliah fikih itu sering tiba-tiba ada permasalahan yang kita pikirkan, nggak ada di kitab, atau ada di kitab tapi kita belum tahu di kitab lain. Terbesit, gimana kalau sholat duhur bacaannya dikeraskan, batal atau enggak? Kebetulan di samping saya ada ulama hadis ketika saya sholat di Masjid Nabawi. Beliau berasal dari Indonesia tapi tinggal lama di Saudi. Saya Anis Thohir. Beliau aslinya Semarang, kemudian lama di Saudi, sekarang masih aktif ngajar di Masjid Nabawi. Saya tak beliau tak tanya, saya ada orang sholat duhur, Fatihahnya keras, hukumnya bid'ah, nggak boleh. Waduh, saya tahu ya, yang jujur yang mana ini? Karena beliau ulama hadis. Saya tidak sedang membandingkan ulama hadis atau fikih.
tapi kita bisa melihat perbedaan. Kemudian saya keluar wudhu. Pas wudhu kebetulan ada ulama fikih namanya Syekh Sulaiman Al-Haili. Beliau sudah sering di Indonesia. Syekh Sulaiman Al-Haili. Saya kejar, saya punya pertanyaan. Silakan. Ente Indonesia, anak Indonesia. Kemudian apa hukum duhur tapi bacaannya dijahar? Kata Syekh Sulaiman, nah ini beda Pak, ini ulama fikih. Beliau mengatakan hukumnya sah-sah saja sholat Anda, tetapi Anda berbuat su itu berbuat keburukan, berbuat tidak baik ketika sholat. Kenapa? Karena tuntunannya Rasulullah itu kalau zuhur tidak jahar. Tapi kalau ditanya batal atau tidak, ini pertanyaan yang lain kata beliau. Jawabannya tidak batal. Kemudian saya bingung, kenapa tidak batal? Kan tidak sesuai dengan tuntunan. Hati-hati kata dia. Tidak semua yang tidak sesuai tuntunan kita pakai buruk. Jangan. Bisa jadi tidak sesuai tuntunan itu levelnya tidak setinggi perbuatan syirik besar. Ya, tapi levelnya hanya tidak sama persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaharkan ini levelnya ringan kata beliau. Ini tidak sampai kufur, tidak sampai sesat. Hati-hati Anda. Malah saya dimarahi. Karena apa? Takutnya beliau. Ini kan sering saya sampaikan. Ketika kita mendengar lebih utama, berarti yang lain sesat atau utama. Kadang-kadang yang ini lebih utama. Baik, selain ini utama atau sesat? Yang utama, tetapi yang lebih utama yang ini. Bisa dipahami ya Pak? Jangan dipahami kalau yang lebih utama terawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam misalnya. Kemudian kita pahami berarti yang 4 rakaat salam sesat. Jadi ini bahaya. Bisa dipahami ya? Jadi 2 rakaat salam utama menurut Syafi'i, menurut Maliki, menurut Hambali. Tapi 4 rakaat salam itu utama menurut Abu Hanifah. Jadi perbedaannya bukan masalah sah atau tidak sah. Mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Bisa dipahami ya? Karena kalau kita sampaikan narasi itu dipahami dengan yang tidak semestinya, pasti akan ada kegaduhan. Pasti. Jadi hati-hati di dalam memahami sesuatu. Maka sama menurut Islam Allah, ketika ada seseorang menjaharkan yang harusnya sir, batal atau tidak sholat kita? Tidak batal. Tetapi kita tidak baik. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Tidak apa? Tidak dosa. Dari sisi itu tidak dosa. Tapi kalau dari sisi ingin ngerjain orang lain supaya gaduh, itu dosa. Misalnya dia imam, sesekali lah ngerjain jamaah, ngerjain apa jamaah biar bubar kan gitu. Biar subhanallah semua di belakang kan. Apalagi jamaah belum disampaikan masalah ini. Sholat Allahu Akbar, Fatihahnya diteruskan, dia sengaja, dia nggak batal Pak. Tapi dia dosa dari sisi apa? Membuat orang lain terganggu. Bisa dipahami? Kalau ditanya batal atau tidak sholatnya? Tidak. Apakah dia membaca jahatan dosa? Tidak juga. Tapi dosa dari sisi yang lain, yaitu dia membuat jemaah masjid apa? Gaduh. Akhirnya ya subhanallah. Ada yang wah ini imamnya kayaknya habis obatnya kan gitu. Dari sambal minggu misalnya. Nah, yang lain sebagainya. Maka dari itu di sini harus bijak ya, membedakan kata-kata. Ini harus apa? Harus bijak. Yang terakhir, Bapak sekalian, bagaimana kalau sholat duha sudah lewat waktunya? Ini bukan sholat rawatib Pak ya. Kalau sholat rawatib lewat waktunya boleh diqadha. Tapi kalau sholat duha lewat waktunya boleh diqadha atau tidak? Jawabannya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sholat duha jika telah berlalu waktunya maka telah luput, telah selesai. Karena sunnahnya sholat duha adalah berkaitan dengan waktunya. Maka dalam fatwa beliau tidak perlu diqadha. Kalau sholat duha sudah selesai waktunya dan kita belum sholat duha maka tidak perlu diqadha. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah selesai sudah kita membahas sholat apa? Sholat duha. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ayo kita semangat ya mengamalkan sholat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi siang kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita rezeki yang lancar ya, orang semuanya insya Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.